Pemain abort timnas Indonesia mulai berangkat ke Bahrain. Marcelino Ferdinand yang bermain untuk Oxford United memberikan kejutan. Itulah berita populer pertama iNews.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Marcelino, mantan pemain Persebaya Surabaya itu bertemu dengan bintang Liverpool, Luis Diaz di bandara. Tak lupa, dia meminta swafoto dan diunggahnya ke media sosial. Kemudian, ada 2 pemain yang berkarir di Liga Belanda, Tom Hai dan Ivar Jenner, yang juga berangkat ke Bahrain. Selain mereka, ada pula bintang Mechelen Sandy Walsh yang berangkat dari Belgia. Mereka akan bertemu dengan 11 pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 di Bahrain. Mereka diketahui sudah lebih dulu berangkat sejak Minggu 6 Oktober dini hari. Sementara itu, kiper timnas Indonesia, Martin Paes belum bisa berangkat ke Bahrain. Sebab dirinya masih punya jadwal bersama FC Dallas yang bakal bentrok di Portland Minggu 7 Oktober 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel digelar di Bahrain International Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024. Saat ini skuad Garuda telah mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Indonesia di bawah Jepang 6 poin, Arab Saudi 4 poin, dan Bahrain 3 poin. Berita populer kedua, harga beras hingga daging ayam meroket tajam. Harga pangan pada akhir pekan Sabtu 5 Oktober lalu terpantau melonjak. Tercatat, harga komoditas utama mulai dari beras, cabai, hingga bawang mengalami kenaikan dibanding hari sebelumnya. Berdasarkan data pangan nasional, harga beras premium meroket 4,26% menjadi Rp16.170 per kilo. Begitu juga dengan harga beras medium naik 4,34% menjadi Rp14.170 per kilo. Sementara harga beras SPHP naik 3,18% menjadi Rp12.960 per kilo. Harga kedelai biji kering impor juga melonjak 0,28% menjadi Rp10.810 per kilo. Disusul juga harga bawang merah dan bawang putih yang juga naik masing-masing 13,36% dan 6,72% menjadi Rp31.980 dan Rp42.400 per kilo. Diikuti cabai merah keriting dan cabai rawit merah masing-masing naik 21,72% dan 18,21% menjadi Rp37.830 dan Rp52.640 per kilo. Kemudian daging ayam yang melonjak 13,9% menjadi Rp38.790 per kilo. Begitu juga dengan harga telur ayam ras terpantau naik 3,6% menjadi Rp29.270 per kilo. Berita populer ketiga, sejumlah siswa SD Nganjuk keracunan usai santap program makan siang gratis. Sejumlah siswa SD Negeri Banaran 1, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur keracunan makanan. Peristiwa ini terjadi setelah para siswa mengonsumsi makan siang gratis dalam program uji coba yang digagas oleh Prabowo Gibran. Dalam insiden ini, 7 siswa mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing, dan muntah setelah mengonsumsi makanan tersebut pada Rabu 2 Oktober 2024. Hingga Kamis 3 Oktober 2024 siang, 1 siswa masih menjalani perawatan intensif di UGD Puskesmas Kertosono akibat gejala yang berulang. Berdasarkan keterangan Ning Adianti, guru SD Negeri Banaran 1, pihak sekolah menerima 300 paket makan siang gratis sejak Selasa 1 Oktober 2024. Pada kiriman hari kedua, ditemukan lauk pauk yang sudah basi. Karena ikannya berbau, paket makan siang gratis itu tidak jadi dibagikan. Namun ada sejumlah siswa yang nekat mencicipi karena diduga lapar. Wahab, koordinator jaga UGD Puskesmas Kertosono, membenarkan adanya kasus keracunan makanan ini. Pihak puskesmas telah memberikan penanganan medis kepada para siswa yang mengalami gejala keracunan. Bagi siswa yang mengalami gejala keracunan lanjutan, disarankan kembali ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Berita populer keempat, Marissa Haque, istri Ikang Fauzi, meninggal dunia. Kabar duka kematian Marissa Haque juga menjadi salah satu berita yang paling banyak menyita perhatian publik pekan lalu. Istri dari Ikang Fauzi ini meninggal dunia Rabu 2 Oktober lalu di usia 61 tahun.
Sebelum meninggal, Marissa Haque diketahui masih sibuk mengajar. Beberapa jam sebelum meninggal, dia juga sempat posting di Instastory dan berkomentar di postingan putrinya Bella Fauzi. Adik Marissa Haque, Soraya Haque, mengungkapkan detik-detik meninggalnya sang kakak. Dia mengungkapkan Marissa Haque tidak menunjukkan gejala sakit dan masih beraktivitas seperti biasa. Pada malam hari, Ikang Fauzi menemukan Marissa sudah tidak bergerak lagi. Sang kakak kemudian dibawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisi terakhirnya. Keluarga lalu mendapatkan surat kematian pada pukul 00.43 dini hari. Kepergian Marissa Haque meninggalkan duka mendalam terutama bagi keluarganya. Air mata Ikang Fauzi terus mengalir, mengetahui istri yang dicintainya telah tiada. Kepada para pelayat, dia meminta agar mendoakan terus sang istri. Jenazah almarhumah Marissa Haque dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Isak tangis mengiringi pemakaman artis yang juga mantan anggota DPR itu. Berita populer kelima. Dituding kampus abal-abal, UIPM pemberi gelar doktor honoris causa Raffi Ahmad ancam ambil langkah hukum. UIPM sedang menjadi sorotan publik setelah memberi gelar doktor honoris causa kepada Raffi Ahmad. Bahkan ada netizen yang menemukan alamat kampus tidak jelas. Netizen tersebut mengklaim kalau alamat kampus UIPM Thailand, lokasi pemberian gelar doktor honoris causa untuk Raffi Ahmad, adalah alamat hotel. Dia langsung ke lokasi dan menemukan tidak ada aktivitas perkuliahan di sana. Kabar ini pun ramai di media sosial dan pihak UIPM akhirnya angkat bicara. Mereka menjelaskan alasan dibalik temuan netizen yang mengatakan alamat kampusnya adalah hotel dan bahkan sudah memberikan cap UIPM sebagai kampus abal-abal. UIPM dalam pernyataan resminya menyebutkan keberadaan UIPM dalam menjalankan pendidikan tinggi menggunakan format pendidikan jarak jauh. Pihaknya menggunakan sistem pendidikan full 100% online learning, virtual kampus atau non-real kampus secara jelas dan dipublikasi di website resmi UIPM. Kampus tersebut juga menjelaskan mereka memiliki lokasi dan alamat di beberapa negara, seperti Rusia, Thailand, Amerika Serikat, hingga Indonesia. Di Indonesia, kampus tersebut berkantor di Bekasi, Jawa Barat. Pihak UIPM mengatakan gelar doktor honoris causa yang diberikan dari kampus ini adalah sah dan diakui lembaga internasional. Apabila ada yang melakukan fitnah dan pencemaran nama baik, UIPM mengancam akan mengambil langkah hukum. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ini baru berita.